Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Halo Sobat KSR seluruh Indonesia, apa kabar nih? Baik tentunya ya. Podcast kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik tentunya, apalagi narasumber kita pada hari ini. Ngomong-ngomong podcast nih teman-teman, kita akan bahas tentang apa itu KSR. Kita garis bawahi di KSR. Sebelumnya tak enak nih jika kita tidak saling mengenal dan tidak saling dekat. Meskipun kita berjauhan, kita tetap saling mengenal dan mungkin dari pengenalan itu kita bisa dekat. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan sebagai anggota aktif UKM KSR PMI Politeknik Negeri Jember, dan saya juga sudah bersama narasumber kita nih. Mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Niam. Hai, halo. Bagaimana nih kabar Kak Niam hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih, Kak Niam sudah berapa lama nih sudah bergabung di UKM KSR Politeknik Negeri Jember? Saya bergabung di UKM KSR PMI Politeknik Negeri Jember ini sudah 3 tahun berjalan ya, jika terhitung dari sekarang. Alhamdulillah sudah lama ya mengabdinya. Jadi seperti betah gitu di UKM KSR PMI ini. Iya, benar. Sudah mengenal nih siapa itu Kak Niam dan bagaimana Kak Niam. Mungkin langsung saja ya kita menuju ke sharing-sharing perihal apa itu KSR. Untuk KSR sendiri nih Kak, banyak tanggapan orang lain bahwasanya KSR itu hanya bisa membantu kegiatan seperti Hari Kemerdekaan RI saat menjaga upacara, seperti itu Kak. Kalau dari Kak Niam sendiri, KSR itu seperti apa Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin akan lebih sistematis kalau saya jelaskan dulu ya mengenai KSR secara umum. Siap. Jika dibahas secara filosofi, KSR di situ ada dua kata ya. KSR di situ adalah kepanjangan dari singkatan dari Korps Sukarela, di mana ada kata Korps dan Sukarela. Korps itu berarti memiliki makna himpunan atau sekumpulan orang, sedangkan sukarela itu sebuah atau seseorang yang rela mengerahkan waktunya, mengerahkan tenaganya, atau mengerahkan semua yang dimilikinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi jika digabungkan antara Korps dan sukarela atau yang biasa disebut dengan KSR adalah sekumpulan orang atau himpunan yang rela mengerahkan usahanya, mengerahkan pikirannya, mengerahkan tenaganya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Lalu lanjut seperti yang ditanyakan Kak Dani, di pandangan orang-orang lain, orang-orang di luar sana, KSR itu hanya sebatas menjadi tim kesehatan ketika ada kegiatan upacara atau kegiatan-kegiatan yang lain. Sebenarnya ada yang lebih dari itu, nanti akan kita bahas selanjutnya. Siap Kak. Berarti KSR itu, kita kalau lihat KSR sendiri tuh kayak salut gitu Kak. Sebab kenapa? Karena KSR itu kumpulan orang-orang yang sukarelawan terhadap apa yang ditugaskan, seperti itu. Apalagi saat ada bencana, itu KSR itu sudah menjadi orang yang pertama yang bisa menanggulanginya, seperti itu Kak. Mungkin ada tanggapan lagi nih Kak, bahwasanya yang gabung KSR ini mayoritas anak kesehatan. Apakah benar? Lalu untuk jurusan-jurusan lainnya seperti peternakan, pertanian itu, apakah dia itu tidak ingin gabung ke KSR atau bagaimana nih Kak tanggapannya Kak Niam? Oke, sebelum membahas mayoritas tanggapan atau pandangan orang terhadap UKM KSR atau KSR yang anggotanya itu mayoritas dari background kesehatan. Nah, sebelum ke situ ada yang ketinggalan nih. Kalau KSR itu adalah sebuah organisasi atau himpunan yang dinaungi oleh PMI atau Palang Merah Indonesia. Jadi semua kegiatan baik itu penugasan dan lain-lain itu diawasi dan harus ada izin dari PMI atau Palang Merah Indonesia. Oke, kembali lagi ke pembahasan mayoritas anggota KSR yang berasal dari background atau latar belakang ini kesehatan ya, kesehatan. Sebenarnya jika bicara mayoritas dan disesuaikan dengan keadaan yang di lapang, itu memang ada benarnya. Mayoritas anggota KSR, apalagi di lingkup kampus, itu memang mayoritas anak kesehatan. Mungkin seperti ini, mereka menilai kalau jurusan mereka, jurusan kesehatan, itu relate atau relevan dengan bidang yang ada di KSR. Maka dari itu lebih banyak mahasiswa atau orang yang
berasal dari kesehatan yang berminat di KSR. Mungkin seperti itu jalan berpikirnya, tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak mustahil pula dari orang-orang, dari teman-teman di sana yang berasal dari background lain seperti yang disebutkan tadi, contohnya peternakan, pertanian, dan lain-lain. Apakah itu bisa masuk di KSR? Tentu saja bisa, karena KSR ini sangat netral dan tidak membatasi-batasi semua orang untuk gabung di KSR. Jadi untuk teman-teman mungkin yang tidak memiliki basic non kesehatan tuh boleh banget ya Kak untuk gabung di KSR. Ya, boleh Karena banget. KSR ini sifatnya terbuka dan menerima siapapun yang ingin bergabung ya Kak ya. Iya, benar. Mungkin jikalau ada jurusan lain nih gabung di KSR PMI, apakah Kaniam sendiri mengetahui ada beberapa anggota yang mengalami kesulitan nih saat gabung di KSR PMI? Kalau kesulitan itu pasti ada ya, karena ini masa tahap belajar. Kesulitan itu pasti ada, apalagi teman-teman yang berasal dari latar belakang yang bukan kesehatan. Nah, kayak gitu. Kalau kesulitan itu pasti ada. Oh, seperti itu ya Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang beranggapan juga, jikalau KSR itu yang mereka ketahui hanya jaga kesehatan seperti waktu jaga upacara gitu Kak. Lalu apakah KSR itu hanya lingkupnya kesehatan saja, tidak ada lingkup yang lain kecuali lingkup kesehatan Kak? Nah, ini berarti menyambung sama yang tadi ya, pertanyaan di Iya, awal Kak. ya. Ya, benar seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya KSR itu lingkupnya tidak hanya sebatas menjadi tim medis aja di sebuah kegiatan, tapi ada yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu contohnya apa? Di lingkup kebencanaan, KSR itu bersama PMI yang menaungi itu terjun ke lingkup bencana. Nah, seperti itu. Di lingkup bencana apa hanya itu saja? Apakah ada rincian-rinciannya di dalam kegiatan kebencanaan? Itu pasti ada. Di situ banyak banget, mulai dari pertolongan pertamanya, terus manajemen shelternya atau pengungsian. Setelah itu ada dapur umum untuk mendistribusikan makanan ke korban-korban yang terdampak, dan masih banyak lagi. Selain itu, KSR bersama PMI juga peduli ya, memiliki kepedulian terhadap sesama, terhadap sosial. Apabila ada orang-orang yang dikira membutuhkan bantuan, kami segera terjun. Contohnya, ketika ada wabah penyakit demam berdarah misalkan, KSR bersama PMI itu tidak diam aja. Kita terjun ke lapang untuk memberikan bantuan seperti penyemprotan sejenis obat yang membasmi nyamuk dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya tidak hanya di lingkup kesehatan aja apa yang digeluti oleh KSR itu sendiri. Jadi mungkin perlu diingat ya teman-teman, KSR ini tidak hanya memiliki kegiatan di lingkup kesehatan ya Kak, tapi KSR ini banyak lingkup yang menjadi kegiatannya KSR itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Kak Niam tadi Kak. Iya, benar seperti itu. Lanjut nih, ada yang tanya nih, mengapa sih kita harus gabung di KSR? Oke, mengapa sih kita perlu gabung di KSR? Sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini relatif ya, artinya setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda, karena ini keterkaitan dengan motivasi dan tujuan masing-masing dari orang tersebut. Berhubung Kak Dani tanyanya ke saya, ini saya menjawabnya versi saya, semoga bisa membantu dan menginspirasi teman-teman. Mengapa sih kita harus atau lebih tepatnya perlu ya untuk gabung di KSR ini sendiri? Karena saya menilai di KSR itu kita belajar banyak hal. Kita belajar mengenai bagaimana ketika kita mendapatkan musibah atau memperoleh musibah, kita bagaimana cara mengatasinya. Contohnya ketika kita kecelakaan, bagaimana sih menolong seseorang yang mengalami kecelakaan, atau bagaimana sih kita mengatasi cedera yang ada di diri kita sendiri itu dengan cara mengatasi sendiri tanpa minta bantuan ke orang lain. Nah, itu sangat penting karena kenapa? Kecelakaan terus musibah itu sesuatu yang tidak direncanakan. Artinya kapan tibanya, waktunya kapan itu sama sekali tidak diketahui, dan itu sangat mendadak. Maka dari itu perlulah
teman-teman untuk membekali diri masing-masing untuk permasalahan seperti ini. Dan salah satu jalan untuk mendapatkan ini yaitu bergabung di KSR. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai musibah bencana ya, entah itu gempa bumi, longsor, banjir. Nah, semuanya di situ sudah terkemas semuanya dan dipelajari di KSR ini. Maka dari itu saya rasa mengapa kok perlu sih seseorang itu gabung di KSR, karena memang banyak ilmu-ilmu sosial yang bisa diterapkan ke depannya nanti ketika menjalani hidup bersama mungkin keluarganya atau sanak saudara dan lain-lain. Wah, bagus banget nih jawaban dari Kaniam, sangat rinci. Perihal pertanyaan perlu kita perlu gabung di KSR. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Kak. KSR ini kan juga bertugas untuk siap siaga tanggap bencana. Lalu apa sih Kak bedanya dengan himpunan-himpunan lain yang berkaitan dengan siap siaga tanggap bencana Kak? Kalau berbicara perbedaan sepertinya kurang terlalu tepat ya. Soalnya mengapa? KSR bersama PMI dan himpunan-himpunan lain yang sama-sama bergerak di bidang kemanusiaan itu ketika terjun di lapang itu memiliki tujuan yang sama, maksud yang sama, dan tujuan yang sama intinya. Jadi tidak bisa dibedakan, kita hanya berbeda identitas aja, namun secara tujuan itu memiliki kesamaan. Seperti itu. Ini pertanyaan sudah dijawab dengan Kaniam ini sangat rinci banget. Tentunya Kaniam tetap semangat dong pastinya. Ya tentu dong. Mungkin bisa jargon dulu. Salam kemanusiaan. Salam. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu nih Kak, kemampuan apa sih yang akan kita dapat selama kita menjadi anggota KSR ini Kak? Kemampuan ya. Mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, seperti kemampuan memiliki keahlian pertolongan pertama, terus kemampuan mengenai kebencanaan, dan yang pasti karena ini KSR bentuknya organisasi, kita akan memiliki kemampuan keorganisasian seperti manajemen, problem solving atau pemecahan masalah dan lain-lain. Namun secara spesifik atau secara teknis, apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi anggota KSR, tentunya jika berbicara secara teknis itu kemampuan pertolongan pertama, itu pasti. Pertolongan pertama ini bukan sesuatu hal yang mudah menurut saya karena ini sangat luas. Saya pribadi aja belum terlalu menguasai secara 100% mengenai bidang pertolongan pertama ini. Begitupun bidang kebencanaan dan tentunya bidang keorganisasian. Seperti itu ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak untuk Kak Niam. Hal-hal yang seharusnya diketahui dan didapatkan oleh seorang anggota KSR, tapi sampai saat ini belum kakak ketahui dan belum kakak dapatkan. Ini pertanyaannya lebih ke saya pribadi berarti ya? Iya Kak. Oke. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya KSR itu lingkupnya sangat luas, lingkupnya yaitu kemanusiaan dan sangat luas. Jadi akan banyak sesuatu yang seharusnya itu didapatkan ketika kita menjadi anggota KSR dan pada saat ini belum berhasil saya dapatkan atau masih proses. Itu banyak sekali. Contohnya, di sini saya sangat tertarik dengan bidang pertolongan pertama. Di bidang pertolongan pertama itu juga sudah saya singgung tadi, lingkupnya sangat luas. Yang saya dapatkan belum seluas yang sebenarnya. Jadi yang belum saya dapatkan apa? Pertolongan pertama dengan tingkat yang lebih tinggi lagi, karena tingkat saya yang masih saya kuasai itu cenderung masih di bawah ya, perlu di-upgrade lagi nanti kemampuannya. Nah, kayak gitu. Terus ada hal lagi yang belum saya ketahui dan itu sebenarnya harus diketahui sebagai anak atau sebagai anggota KSR, yaitu mengenai kebencanaan. Saya belum mengetahui pasti bagaimana ketika bencana terjadi di lapang itu seperti apa. Nah, itu saya belum mengetahui pasti. Karena faktor jam terbang. Saya tidak terlalu memiliki jam terbang yang lebih di dunia kebencanaan, hanya beberapa kali saja saya terjun ke bencanaan. Maka dari itu ada beberapa hal yang belum saya ketahui mengenai dunia kebencanaan. Nah, mungkin itulah yang menjadi ketertarikan saya untuk terus berada di KSR, terus menggali ilmu yang seharusnya didapatkan oleh anggota KSR.
Wah, beberapa pertanyaan sudah dijawab sama Kaniam nih, sudah dibahas secara tuntas, rinci, dan jelas. Semoga si para pendengar ini bisa memahami dengan baik dan bisa diaplikasikan nih di kehidupan sehari-hari nih Kak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua. Dari jawaban Kaniam ini sangat bertalenta dan sigap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Sudah di akhir perbincangan kita berdua nih. Mungkin sekian saja nih dari podcast ini. Jika ada kesalahan kata dan sikap mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari oleh teman-teman semua. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan.